Dua aspek penghakiman, penyucian dan hukuman. Sementara Tuhan menggunakan kebenaran untuk menghakimi dan menyucikan mereka yang menerima firman-Nya, bagaimana Dia menghakimi yang lainnya? Bagaimana dengan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka yang percaya kepada Yesus, tetapi menolak kedatangannya yang kedua, mereka yang hanya percaya pada penyalipan, tetapi menolak pekerjaan penghakiman, dan mereka yang berpegang teguh pada Alkitab, tetapi menolak firman baru Tuhan pada akhir zaman? Mari kita baca beberapa kutipan firman untuk memahaminya. Salah satu aspek dari pekerjaan Tuhan adalah menaklukkan seluruh umat manusia dan mendapatkan umat pilihan melalui firman-Nya. Aspek lainnya adalah menaklukkan semua anak-anak pemberontak melalui berbagai bencana. Inilah salah satu bagian dari pekerjaan Tuhan yang berskala besar. Hanya dengan cara inilah, kerajaan di bumi yang diinginkan oleh Tuhan dapat tercapai sepenuhnya, dan inilah bagian dari pekerjaannya yang merupakan emas murni. Segala bencana akan terjadi susul-menyusul. Semua negara dan tempat akan mengalami bencana, wabah, kelaparan, banjir, kekeringan, dan gempa bumi di mana-mana. Bencana-bencana ini terjadi bukan di satu atau dua tempat saja, juga tidak akan berakhir dalam 1 atau 2 hari. Sebaliknya, bencana-bencana ini akan meluas ke wilayah yang makin besar dan akan bertambah parah. Selama waktu ini, segala macam wabah serangga akan muncul berturut-turut dan fenomena kanibalisme akan terjadi di mana-mana. Inilah penghakimanku atas berlaksa-laksa bangsa dan suku. Kutipan-kutipan ini menunjukkan bahwa ada 2 jenis penghakiman. Bagi orang percaya, umat pilihan Tuhan, Dia menggunakan firman baru untuk menghakimi, menyucikan, dan menyelamatkan mereka. Bagi orang tidak percaya, orang percaya palsu, dan mereka yang menentangnya, Tuhan menggunakan bencana untuk menghakimi dan menghukum mereka. Pekerjaan Tuhan dilakukan dalam beberapa langkah dan tahap, tidak diselesaikan sekaligus. Penghakiman adalah pedang bermata dua. Penghakiman melalui firman dan penghakiman melalui bencana dilaksanakan pada saat yang sama. Penghakiman melalui firman terutama untuk menyucikan mereka yang menerima pekerjaannya pada akhir zaman. Melalui penghakiman firman, sebagian orang akan disucikan dan diselamatkan. Pada saat yang sama, mereka yang jelas-jelas tahu bahwa Alkitab menubuatkan pekerjaan penghakiman Tuhan pada akhir zaman, tetapi dengan keras kepala menolak untuk menerimanya, akan ditandai untuk dihukum dan disingkirkan. Mereka akan dibiarkan menghadapi penghakiman bencana untuk dihancurkan. Pekerjaan penghakiman Tuhan menyucikan dan menyelamatkan manusia, tetapi itu juga pekerjaan yang memilah setiap orang menurut jenisnya. Dalam pekerjaan penghakiman, Tuhan tidak secara langsung menghukum atau menghancurkan manusia. Pekerjaan untuk memberi ganjaran kepada yang baik dan menghukum yang jahat dilakukan setelah pekerjaan penghakiman. Pekerjaan penghakiman dilakukan terlebih dahulu untuk memisahkan domba dari kambing, gandum dari lalang,
Artinya, ketika Tuhan yang berinkarnasi mengucapkan firman penghakimannya, semua yang menerimanya dan disucikan dapat diselamatkan. Mereka yang menolak penghakiman Tuhan, menentang dan mengutuk Tuhan ditandai untuk menerima hukuman. Oleh karena itu, pekerjaan ini terkait langsung dengan takdir akhir setiap orang. Ini menyangkut pertanyaan krusial, apakah seorang percaya dapat masuk ke kerajaan surga? Jika orang menolak untuk menerima penghakiman melalui firman pada akhir zaman, dan sebaliknya menyikapinya dengan gagasan dan angan-angan, maka mereka akan selamanya kehilangan kesempatan untuk disucikan oleh Tuhan dan masuk ke dalam kerajaan-Nya. Ini akan menjadi penyesalan abadi, penderitaan abadi. Beginilah cara Tuhan mengakhiri zaman ini, dengan menyelamatkan mereka yang mengasihi dan menerima kebenaran, sambil mengutuk dan menghancurkan mereka yang menyangkalnya. Inilah pekerjaan penghakiman.